me down, blow my mind, let's take it all the way. Tell me will you love me tomorrow like you love me tonight. Oh, oh. See we can worry about it tomorrow. Just give me tonight. Wow, senang sekali pemirsa. Kita kembali lagi, tapi kali ini saya balik lagi dengan pemirsa tentang salah satu informasi dan saya lagi seru-serunya nih membaca buku yang juga sudah disiapkan juga dan saya sudah bersama dengan pengarangnya langsung di sini. Kalau Anda salah satu penggemar buku tentang kerajinan, Anda mungkin tidak asing dengan seorang pengarangnya atau mungkin langsung yang menulis buku ini seorang yang bernama Andi Aan. Tuh, Mas Andi ada di sini namanya ya. Dan buku-bukunya yang ada di depan saya ini adalah segelincir buku-buku yang dibawa oleh Mas Andi di dalam Bios TV malam hari ini. Dan kita akan ngobrol langsung tentang beliau, tentang bagaimana sih bisa awal mula membuat buku tentang kerajinan. Dan sudah bersama dengan saya pemirsa, Mas Andi. Selamat malam. Malam, Mbak. Ini adalah Mas Andi Aan yang juga dibalik buku-buku hebat tentang kerajinan, tentang craft juga. Selain buku yang dibawa, yang sudah dibawa oleh Mas Andi di sini adalah craft-craft juga yang juga merupakan salah satu keahlian dari Mas Andi ya. Wow. Mas Andi ceritanya gimana sih kok bisa menjadi seorang penulis dan juga menjadi seorang pengarang dari cerita-cerita craft ini? Apakah memang dari dulu kecil suka bikin kerajinan craft kah atau tertarik atau gimana nih? Iya, sebenarnya tuh kalau soal keterampilan memang dari kecil. Dari kecil memang suka bikin-bikin gitu ya. Jadi waktu-waktu luang memang suka lah untuk bikin. Ya, Masih ingat nggak pertama kali dibikin dulu kerajinannya apa tuh Mas Andi? apa ya? Karena dari TK udah seneng gambar, Oh, oke. seneng gunting-gunting, melipat ya origami waktu itu udah jadi makanan ya tiap Origami hari pun itu. itu bisa dibilang sebagai sebuah kerajinan ya? Oh bisa, Karena itu merupakan satu keuletan juga, kesabaran Benar. memotong. Iya. Origami yang paling suka dibentuk waktu itu apa selain burung-burungan tuh? Ahlinya itu pasti Mas Aan ya? kayak yang paling familiar itu pesawat ya. Pesawat ya, Ah, benar. Entah kenapa kok harus ditiup dulu baru bisa. Baru dia bisa Nah, jalan, baru entah bisa itu jadi terbang. misteri. Iya. Oke, dan akhirnya menjadi satu hobi yang membuahkan dan membawa banyak sekali rezeki dan berkatnya untuk di sini ya. Benar. Sudah berapa lama nih untuk menekuni dunia bikin bukunya kerajinan sendiri Mas Andi? Kalau bikin ini saya mulai setelah resign kerja di 2011, 2011 kurang lebih udah 5 tahunan ya? 5 tahunan. Oke. Itu ada kesempatan untuk bikin buku bareng teman awalnya. Terus di tahun 2013 ada kesempatan untuk bikin sendiri. Oh oke. Jadi ada tantangan dari penerbit, kenapa nggak bikin sendiri gitu. Rame mana waktu berdua sharing sama yang sendiri ini Mas Andi? Alhamdulillah yang buku pertama sharing dulu juga pernah nembus 4 kali cetak ulang. Oh oke, berapa Terus eksemplar waktu itu masih ingat? berapa ya? Bisa 4.000-an. 4.000-an ya. dan itu luar biasa. Benar. Judulnya apa tuh waktu itu Mas Andi yang pertama? Yang pertama itu Mahar Istimewa. Bawa nggak di sini bukunya? Kalau yang Mahar nggak bawa? iya nggak bawa untuk yang Oh. pertama. Tapi waktu pertama kali bikin dan sharing dengan teman itu ada sempat kayak pesimis nggak sih bakal laku nggak gitu? Tapi karena mungkin temanya mahar pasti dicari banyak orang, jadi mau nggak mau percaya aja gitu ya? Iya, saya yakin karena Mahar itu jadi punya peluang Betul. bagus dan nggak begitu banyak buku yang mengulas tentang Mahar. mahar. Dan waktu itu saya yakin saya punya kreasi yang lebih gitu, pede aja. Ya alhamdulillah diterima pasar, kemudian cetak ulang. Karena banyak yang cari juga kalau mau nggak mau nikah pasti nyarinya mahar Benar, gitu. benar. Dan beberapa mungkin wedding organizer juga kan pasti mencari mahar juga Benar. gitu. Kenapa ngambil tema mahar waktu pertama kali bikin sama teman itu Mas Andi? Itu kayak jadi satu apa ya, kebiasaan yang utama misalnya. Oh saya hebat di mahar misalkan seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya banyak pesanan, sebelum saya nulis ini, saya kerja dulu juga banyak pesanan Oh mahar juga. mahar itu. Jadi Oke. kayak jadi spesialisasi waktu itu. Mas kan. Andi waktu itu dan bisa dilihat juga pemirsa di layar TV Anda di bawah itu kita sudah menyediakan dan juga sudah membawa beberapa yang dijagokan oleh Mas Andi mahar-maharnya ada 3 ya. Yang paling tengah itu yang mungkin wah ini mahar-maharnya. Itu tema-temanya dari mana aja sih Mas Andi ide-idenya kayak gitu?
Ini sebenarnya cuman contoh yang saya bikin. Kalau yang asli orderan itu ukurannya lebih besar. Oh gitu, jadi Iya. ini bukan ukuran sebenarnya? Bukan, ini ukurannya ukuran kecil yang untuk display saja. Wah padahal ini dikira udah gede juga loh ini ya maharnya ya. Yang standar itu biasanya 30 kali 40 Wah itu gede, standar. Iya, gede oke. banget. Nah ini ada beberapa contoh juga yang sudah dibuat juga oleh Mas Andi ya. Itu kayak gitu-gitu idenya atau mungkin bisa membuat, kalau tadi kan ada sempat cowok sama cewek tiduran di sofa tuh Mas Andi, ide-idenya kayak gitu dari mana sih? Idenya awalnya memang saya kasih ide ke pemesannya, kemudian mereka juga pengen mengcover idenya, saya mengcover idenya mereka juga gitu. Jadi sebelum ini jadi, saya akan bikin sketch, Oh, iya, oke. akan bikin sketch untuk desainnya. Untuk hasilnya seperti apa? Kalau mereka udah setuju, baru saya Baru realisasikan. digolkan gitu ya. Pernah selama ini, udah berapa lama ini berarti kurang lebih bikin maharnya sendiri Mas Andi? Maksudnya? Bikin maharnya sendiri, kerajinannya sendiri udah berapa Untuk tahun berapa nih? lamanya? Heeh. Sebenarnya untuk bikin mahal seperti ini, kalau moodnya udah dapet gitu, sehari bisa jadi. Tapi sudah berlangsung berapa tahun nih setelah dari pertama kali bikin sampai tahun 2016 ini? Udah jalan lebih dari 6 tahun kali ya? Lebih 10 tahun tahunan. ya. Wow, kalau ngomongin tentang 10 tahun gitu ya, pasti ada beberapa pengalaman yang juga sudah dibuat oleh Mas Andi juga gitu. Ada yang pernah order dengan yang paling susah banget orderannya, pasti ingat nggak Mas Andi waktu itu ada request dari calon mempelai? Yang paling susah itu malah saya yang yang membuat saya susah sendiri karena idenya dari saya. Karena kan untuk bikin satu desain ini saya pengen sesuatu yang baru. Betul. Nah, kalau pemesannya terima gitu, oke, itu terserah Mas mau dibikin apa. Itu jadi satu tantangan buat Satu saya. PR, betul. Dan itu jadi proses berpikir. Jadi nggak ada yang susah menurut saya kalau saya niat, saya usaha. Hobi juga, Hobi juga, pasti juga jadi itu bisa. menyenangkan. Oke, Mas Andi boleh kasih bocoran sedikit kira-kira untuk sebelum kita ngomongin tentang buku-bukunya ya, Boleh. untuk mahar yang dibawa itu kisaran harganya berapa sih sampai berapa Mas Andi? Kalau harganya masih terjangkau dengan ukuran yang kecil seperti ini, saya kasih harga mulai 300 sampai 400 ribu. Starting 400. Iya, itu yang kecil-kecil seperti itu tergantung desain dan detailnya. Oh oke, semakin rumit semakin mahal. Semakin Paling mahal mahal. berapa Mas Andi pernah Paling ngejual waktu mahal itu? aku bikin hampir 1 juta. Hampir 1 jutaan. Wow, ternyata juga bisa bikin mempelai juga calon mempelai berbahagia juga dengan mahar-mahar yang dibikin ya. Benar. Ada sempat yang protes nggak Mas Andi? Ternyata desain yang dibikin dengan hasil jadinya beda gitu. Sampai sekarang belum pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya, belum pernah. jangan sampai ada ya Mas Andi ya. Kita ngobrolin lagi tentang bisnis yang dilakukan oleh Mas Andi ini. Mungkin ada beberapa juga pemirsa yang tertarik mau bertanya apapun itu tentang kerajinan. Bukan cuma craft aja tapi mungkin kerajinannya bisa macam-macam ya Mas Andi ya. Bikin kayak yang saya bawa ini adalah tempat wadah untuk antaran juga yang dibikin langsung dan juga sudah dibukukan ya. Ada beberapa tempat-tempat kayak tas flanel juga yang buku yang sudah disiapkan itu. Mungkin ada tertarik juga untuk ngobrol dengan Mas Andi, telepon juga 7380885. Bertanya apapun tentang kerajinan ya. Dan buku-buku yang sudah di depan saya ini semuanya sudah dibuat Mas Andi dan tidak tanggung-tanggung, sudah dicetak lebih dari 4 kali dan juga sudah terjual 4.000 eksemplar. Ya, luar biasa. Semuanya di toko buku ya, Mas Andi ya, Udah untuk ada. bisa dicari ya. Dan kalau ngomongin tentang tentang buku kerajinan ini kan kalau bisa harus ada inovasi lebih gitu ya. Kalau ini sudah bikin wadah antaran dan juga salah satu buku ini sudah dibawa ke London Festival. Wow, tepuk tangan dong yang di studio. Bawa ke London Festival tuh gimana ceritanya buku ini bisa sampai ke London, Mas Andi? Itu juga apa ya, surprise itu dapat Oh, kabar oke. itu. Karena saya cuma dapat kabar dari penerbitnya. Kalau ada 2 judul dari penerbit ini yang dibawa masuk seleksi, Ke London Festival? iya. Oh oke, itu ada kayak kriteria nggak yang masuk ke sana apa aja gitu? Kalau kriterianya saya kurang paham waktu itu. Cuman ada 2 buku, saya dikasih kabar kalau ada 2 buku dari penerbit ini yang akan Berangkat ke ikut London. dengan beberapa judul buku Oh, Indonesia oke. yang ke sana. Dan masih ingat nggak waktu itu buku ini disandingin dengan apa di sana? Banyak banget ya? Untuk itunya aku belum dapat sampai dapat sekarang. juga, tapi yang pasti buku ini sudah sampai ke London Festival. Iya. Dan feedback setelah buku ini berangkat ke London Festival apa aja tuh Mas Andi? Kalau feedbacknya ya tentunya semoga buku ini
cetak Laris, ulangnya. betul, laris manis ya. Dan juga pemirsa sekali lagi kalau memang ada tertarik dan juga bikin kerajinan-kerajinan yang dibutuhkan adalah harus memiliki dulu buku-buku dari Andi Aan. Selain kalau kita punya buku-bukunya Mas Andi yang pingin juga dilakuin oleh beberapa orang awam, kalau saya jujur saya tidak punya salah satu kepintaran atau ketertarikan dengan handmade atau bukan handmade dengan kerajinan karena itu kan benar-benar harus ulet, benar-benar harus teliti, hati-hati gitu. Kenapa nggak saya beli jadi aja gitu? Itu yang dibutuhkan oleh pemirsa mungkin untuk membuat satu kerajinan tangan apa aja sih harus punya apa aja tuh? Selain niat ya, selain niat. Itu mau aku Betul, jawab niat. selain niat. Saya tahu mau jawab itu Mas Andi, makanya saya potong dulu. Apa tuh? Yang niat itu pasti kan. Yang kedua pengen belajar, Tuh. pengen membuat gitu kan. Karena sampai sekarang orang itu cuman mikir goals-nya saja, tapi tanpa melupakan memikir prosesnya. prosesnya. Padahal untuk craft itu yang mahal itu prosesnya, bukan goals-nya. Oke. Gitu. Makanya kenapa kerajinan limbah pun Itu gitu, kita nilai dengan mahal ya. mahalnya di proses itu. Oke. Tapi tidak semua masyarakat juga Bisa terima, paham. benar. kayak gitu. Apa sih ini kan pasti juga bekas sampah Benar. nih, kenapa jualnya mahal banget gitu ya. Kita penerima telepon dulu, halo selamat malam. Malam Dengan siapa ini? dengan Pak Ali di Waru nih. Dengan siapa, mohon maaf? Pak Ali. Oke, Pak Ali di Waru. Silakan Pak Ali mau bertanya dengan Mas Andi. Iya, Mas Andi, Ya, saya kan punya ini menekuni kerajinan flanel saya. iya. Boneka flanel itu yang kecil-kecil. Iya, kepingin mengembangkan Mas Andi. Kepingin saya kembangkan. Iya, Pak. Iya. Pertanyaannya Gimana apa Pak Ali? kira-kira caranya? Mau dikembangkan dengan cara seperti apa gitu ya Pak Ali ya? Mungkin ada model-model yang baru dari flanel atau apa ya, ada ide-ide yang baru gitu yang Oke. belum ada di pasaran. Sudah jalan berapa lama Pak Ali? Saya kurang lebih 6 tahun, 6 sampai 7 tahun saya. Oke, 6 sampai 7 tahun. Oke, setelah ini akan dijawab oleh Mas Andi bagaimana inovasi yang dilakukan lagi Pak Ali ya. Terima kasih Pak Ali, selamat malam. Kalau tadi Pak Ali sempat sedikit pingin tahu nih dari seorang yang kreatif seperti Mas Andi, karena bisa dibilang Mas Andi ini kreatifnya luar biasa. Buku diterbitkan berapa bulan sekali Mas Andi? Kalau sekarang masih lagi break ya. Masih lagi Kalau ini juga ya? yang dulu itu sebulan satu judul. Wow, sebulan satu judul dan juga 1 bulan 1 judul dan juga tadi Pak Ali juga sempat ingin tahu apa saja sih yang mungkin sudah dilakukan juga kalau boneka flanel itu apalagi inovasinya biar tidak bosan juga untuk penjualnya. Tapi tahan dulu Mas Andi karena selain satu ini boleh dijawab langsung Mas Andi dan juga Pak Ali kita mengharapkan juga Anda untuk tetap stay menyaksikan dan juga melihat dan mendengar jawabannya selain satu ini. Missing more